Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya kali ini aku akan mengambil tema tentang ada seseorang yang selama ini tuh tidak jujur sama kamu. Gara-gara dia berbohong, akhirnya dia membuat kalian berpisah. Oke, siapakah dia? Kita tarik energi dari si dia. Siapakah seseorang yang selama ini berbohong sama kamu dan akhirnya membuat hubungan kamu dengan dia berpisah? Ada responsibilities. Nampaknya orang ini tuh ya, atau si dia ini tuh lagi memang fokus sama kebutuhan pribadi dia ya. Makanya di sini salah satunya kenapa dia tidak jujur sama kamu, dia berbohong sama kamu, mungkin memang saat ini tuh dia menyembunyikan masalah tentang keuangan dan sedang mencoba untuk menyelesaikan masalah keuangan dan emosionalnya dia. Kemudian juga aku lihat di sini tuh dia itu sebenarnya ingin sekali merasakan atau melakukan timbal balik ya dengan kamu, karena dia ingin mendapatkan kesetaraan di mata kamu dalam memberi dan menerima. Mungkin selama ini hanya kamu aja yang selalu memberi dia. Mungkin selama ini dia tidak pernah membalas kebaikan kamu, tidak pernah membalas apa yang kamu berikan ke dia. Tidak ada timbal baliknya mungkin selama ini, sehingga aku rasa kenapa dia sangat giat banget ya dalam mencari uang itu ya karena dia merasa kenapa selama ini dia tidak balance sama kamu gitu. Kenapa kamu terus yang selalu memberi dia? Kenapa selalu kamu yang yang memberi gitulah ya, yang memberi, tapi dia kok tidak pernah gitu. Sehingga saat ini tuh dia sedang usahakan untuk membuat diri dia itu mapan ya, berkelimpahan, sehingga dia bisa memberikan timbal balik juga, memberikan kesetaraan juga, adanya timbal balik, take and give dengan kamu gitu ya, bisa setara dalam memberi dan menerima segala sesuatunya. Terus itu juga aku lihat di sini dia masih memiliki harapan kok, harapan yang memang dimana dia ini belum menyerah pada kamu ya, pada hubungan ini. Jadi walaupun dia berbohong, sebenarnya ada suatu niatan baik dari dia untuk untuk melakukan suatu kesetaraan dengan kamu dalam hal take and give-nya. Terus itu di sini aku lihat memang dia masih belum mau menyerah gitu. Dia malah ingin memperjuangkan kamu, ingin melakukan sesuatu atau memperkuat hubungan kalian dengan cara ya ini, ada suatu kesetaraan atau balancing di antara kalian kayak gitu ya. Jadi aku lihat memang niat dia adalah membuat hidupnya setara agar bisa balance sama kamu, dan agar dia tidak terlihat menyerah untuk memperjuangkan kamu. Dan menurut dia di sini kamu itu tidak tergantikan. Caramu mencintai dia itu tidak pernah bisa ditandingi oleh siapapun. Mau dia pernah menjalin hubungan dengan si A, si B, si C, tapi kalau dibandingkan dengan kamu itu benar-benar sosok yang tidak tergantikan. Caramu mencintai dia tidak akan pernah bisa ditandingi oleh si A, si B, si C atau siapapun mereka itu. Dan dia sadar sendiri ya, dia sadar diri bahwa sebenarnya kamu dan dia itu memiliki terlalu banyak perbedaan ya. Dia sadar diri, dia tahu itu bahwa dia dan kamu itu memiliki banyak perbedaan. Mungkin inilah juga yang membuat dia akhirnya itu tidak jujur sama kamu dan lebih fokus pada finansial ya, karena dia merasa ada insecure sama kamu. Kenapa aku dengan kamu itu berbeda? Mungkin dari hal finansial, kamu mungkin karir keuanganmu stabil, sedangkan dia mungkin goyah ya, selalu meminta pertolongan kamu terus, selalu meminta ke kamu terus gitu ya. Sehingga di sini ada rasa kayak ini nggak seimbang gitu ya. Jadi aku lihat si dia ini merasa semacam kayak kurang percaya diri atau insecure gitu ya. Dan aku lihat juga di sini ada chaser
dia tidak mau lagi untuk mengejar-ngejar pihak lain ya. Dia cuman mau sama kamu, dia sudah yakin, dia sudah apa ya, udah menetapkan bahwa kamulah yang ingin dia perjuangkan, seperti itu ya, aku lihat di sini. Jadi dia nggak mau lagi ngebuat kayak kesalahpahaman di antara kamu dengan dia. Terus itu ada Knight of Cups, dimana memang sempat ya kalian itu kayak punya rencana gitu, atau ya udah dia pernah punya janji sama kamu, misalkan bertemu secara fisik atau menikah atau bertunangan, tapi nampaknya tidak terrealisasi. Ternyata di sini aku lihat dia pernah selingkuh ya, uh, ketidak terrealisasikannya semua rencana kalian itu gara-gara dia memang pernah menghadirkan pihak ketiga di antara kalian. Dia pernah selingkuhin kamu. Terus itu juga ternyata nggak cuma tentang perselingkuhan yang dia lakukan, ternyata dia punya masalah juga. Ini masalah dari sebab akibat sih ya. Jadi dulu dia ini pernah mungkin di pekerjaan dia menyalahgunakan jabatan dia ya. Dia akhirnya itu kayak mengambil uang yang bukan hak dia, atau ya menyalahgunakan posisi dia lah ya untuk mendapatkan sejumlah uang atau jabatan atau apa, rasa hormat ya, atau apapun itulah. Intinya dia pernah melakukan suatu penyalahgunaan, dan sekarang tuh dia ini sedang mendapatkan karma ya, sedang mendapatkan balasan dari tingkah laku dia dulu yang telah melakukan suatu penyalahgunaan. Bisa juga penyalahgunaan narkoba misalkan. Nah sekarang dia kena deh tuh ya, dia di penjara, dia ditangkap polisi, dia direhabilitasi. Terus itu mungkin dia menyalahgunakan apa lagi, apa ya, kepercayaan orang. Nah sekarang mungkin dikejar-kejar ya, dicari-cari orang, seperti itu ya. Intinya dia ini dulu pernah melakukan suatu penyalahgunaan tentang sesuatu, dan sekarang dia mendapatkan karmanya atau balasan dari tindakan dia yang dulu pernah menyalahgunakan sesuatu itu. Dan ini siapa nih? Bisa ini energi kamu atau energi dia ya. Ada Six of Wands reverse, dimana di sini ada seseorang yang tidak terlalu percaya diri sekarang dengan diri dia sendiri, karena ini mempengaruhi hubungan kalian. Mungkin seseorang ini merasa bahwa cinta yang pantas untuk dia terima tapi tidak dia terima ya. Dia udah tulus mencintai, dia udah tulus effort, tapi kok nggak di apa ya, nggak diapresiasi, nggak dibalas gitu ya. Dan upaya dia itu kayak kurang gitu loh, kurang dihargai, karena mungkin semakin apa ya, dia kayak semakin insecure gitu loh, semakin insecure, sehingga kepercayaan diri dia ya semakin lama semakin rendah. Akhirnya ya udah kayak semakin terabaikan, semakin kayak nggak dihargai gitu effort dia selama ini ya. Bisa jadi ini kamu, bisa jadi dia. Terus juga ada the devil, berarti kan di sini ada seseorang yang terlalu bergantung dengan pasangan, jadi kayak nggak mandiri gitu ya. Nah, maka dari itu di sini dia ataupun kamu memilih untuk menarik diri, karena memang semesta menginginkan kalian untuk sama-sama tarik diri dulu aja dari hubungan ini, agar lebih fokus dulu pada diri masing-masing, lebih mandiri, lebih meyakinkan diri gitu ya, bahwa kalian mampu untuk berdiri sendiri, untuk mandiri gitu ya. Jangan terlalu bergantung dengan pasangan. Terus itu juga aku lihat di sini memang ada seseorang yang mungkin memang dia itu punya trigger dari masa lalunya ya, sehingga dia itu belum siap untuk berkomitmen atau menjalani hubungan relationship yang intens gitu ya. Jadi dia mungkin gini, jadi mungkin bisa jadi dia ini dulu pernah punya pasangan ya, entah itu sudah menikah ataupun belum. Pas lagi sayang-sayangnya mungkin dia ditinggalkan ya, atau mungkin dia pernah bercerai, atau ya pokoknya hubungan dia pernah gagal, sehingga itu membuat dia ke-trigger gitu loh. Sampai saat dia bersama kamu pun dia merasa kayak ke-trigger gitu.
Dan aku lihat di sini ketika dia menjalani hubungan dengan kamu, semakin mencoba untuk intens, semakin dia ingin lari, semakin dia kayak apa ya, kayak ada dorongan untuk ayo pergi, ayo lepaskan, ayo menghilang, seperti itu ya. Jadi The Devil ini sebenarnya dia ini, atau mungkin kamu ya, kalian situasikan aja kondisinya. Ada situasi dimana dia ini punya masalah tentang kesehatan mental, terutama dalam relationship, seperti itu ya. Jadi dia punya trauma atau trigger atau inner child yang mungkin bisa jadi dia berasal dari keluarga broken home ya. Jadi dia pernah melihat pertengkaran orang tuanya dulu, sehingga itu masih tertrigger sampai sekarang kayak gitu. Jadi ketika dia intens sama kamu ya, dia kayak apa ya, kayak memang kayak ada, langsung kayak ada dorongan gitu loh dari diri dia untuk segera menghindar gitu, karena dia takut ya, karena masih ada rasa trauma atau apapun itu dari masa lalunya kayak gitu. Makanya hubungan kalian ini sulit intens, sulit bisa apa ya, fokus gitu loh satu sama lain ya. Terus itu juga aku lihat di sini ada sikap seseorang yang di sini tuh terlalu egois. Terus itu juga bukan hanya tentang sekedar egois, tapi juga mungkin dia pernah menipu, entah menipu orang lain atau menipu kamu. Terus itu juga punya sikap yang mendominasi atau pernah melakukan suatu pelecehan seksual di sini, entah dengan kamu atau dengan yang lainnya. Terus itu juga punya kecemburuan yang terlalu hiper, entah ini kamu atau dia, atau justru malah kalian berdua. Ini juga yang akhirnya menimbulkan masalah di hubungan kalian ya. Terus itu ditambah lagi dengan mungkin entah kamu atau dia yang memiliki suatu masalah dalam kesehatan mentalnya kalian kayak gitu. Akhirnya ya hubungan ini ya bercerai-berai gitu loh ya, karena ada trigger. Terus itu juga ada sikap yang toksik di sini. Udah, jadi apa ya, bisa dibilang double kill gitu ya, sulit untuk bisa dipertahankan gitu, hubungannya on off terus, kecuali memang kalian mau ada perubahan, kecuali kalau kalian mau berubah seperti itu. Dan juga ada sikap seseorang di sini yang punya gaya hidup yang apa itu namanya, terlalu bermewah-mewah ria gitu ya, sehingga pasangan sulit untuk mengimbangi, sehingga pasangan ngerasa kayak ilfeel, malu gitu ya, terlalu norak gitu ya, mungkin terlalu sombong, terlalu ya bermewah-mewah ria gitu loh ya. Terus itu juga sulit mengimbangi karena bermewah-mewah ria, mungkin sulit apa ya, merasa kayak kurang pantas gitu ya. Terus juga di sini aku lihat memang si dia ini orang yang gampang tergoda, orangnya nafsuan, terus juga orang yang gampang tergoda, karena ini The Devil seperti itu. Dan kalau aku lihat sekarang ya, mulai kayak mulai mereda gitu loh, kecurigaan, terus situasi yang memanas di antara kalian. Terus itu apa ya, kayak ketegangan di antara kalian gitu ya. Intinya di sini aku lihat hubungan kamu dengan dia sudah mulai bertahap membaik ya. Pada tahap sudah mulai membaik ya. Dari ketegangan yang kemarin, mungkin kamu kemarin sempat curiga dia selingkuh atau apa, kenapa dia tiba-tiba tidak jujur, kenapa dia bohong gitu ya. Mungkin itu sempat memanas ya, kecurigaan itu meneganglah hubungan kalian, kayak ada amarah yang menggelora. Nah, tapi aku lihat saat ini tuh sudah mulai membaik ya, hubungan kamu dengan dia mulai apa ya, mulai kayak ada di titik puncak dari suatu hubungan ya, dimana di sini apa ya, kayak sudah ya udahlah digituin ya, kayak udah biasa gitu dia nggak jujur, udah biasa dia menghilang gitu. Tapi ini lebih bukan ke apa ya, kalau dibilang menyelesaikan masalah bisa sih ya, mungkin bisa jadi dia tiba-tiba menghubungi kamu, dia minta maaf ya, walaupun mungkin nggak se apa namanya tuh,
nggak menjelaskan dengan detail keadaan dia, atau dia tidak detail berkata jujur sama kamu, tapi intinya dengan kata maaf aja, dia meminta maaf, mungkin karena ini hari lebaran ya, dia meminta maaf seperti itu saja sudah meredam emosimu yang sempat kayak benci banget, marah banget sama dia. Aku lihat seperti itu ya pergerakannya. Ininya saat ini tuh udah nggak se emosional kemarin-kemarin ya, sebelum ada kata maaf dari dia seperti itu. Aku lihat di sini intinya ketegangan di antara kalian dan kecemasan di antara kalian sudah mulai memudar, walaupun ini nggak seutuhnya, tapi sudah tidak terlalu emosional seperti kemarin-kemarin. Dan aku lihat di sini sudah mulai pada periode pemulihan atau penyembuhan setelah adanya ketegangan, kecemasan itu ya, sehingga saat ini sedang mencoba untuk membebaskan diri dari hubungan-hubungan yang toksik ya, yang pernah kalian jalani bersama dia. Terus itu juga kalian sudah mencoba untuk menghilangkan atau mengakhiri, membebaskan diri dari perasaan yang sedih, berduka, kehilangan yang seperti itu. Kamu sudah mulai menikmati ya, menikmati situasi, keadaan seperti itu. Aku lihat di sini. Dan siapapun di sini, mau ini dia ataupun kamu yang tadinya itu mencoba untuk menutup diri ya, kayak nggak mau menampakkan diri ke dia, atau dia tidak mau menampakkan diri ke kamu gitu ya, pokoknya kayak menutup diri gitu ya. Di sini siap untuk meninggalkan pengasingan itu ya, dan memasuki kembali circle, memasuki kembali. Intinya ginilah, dia muncul lagi gitu ya. Kalau misalkan selama ini dia yang menutup diri dari kamu, sekarang dia muncul lagi gitu, muncul lagi, mulai terbuka, mulai menghampiri kamu, atau mulai datang berkomunikasi lagi dengan kamu, seperti itu aku lihatnya ya. Jadi dulu memang sempet dia itu bener-bener kayak menghilang, tiba-tiba menghilang, gak ada kabar ya, dia kayak menutup diri, kayak kamu gak boleh tahu keadaan dia. Tahu-tahu aku lihat di sini dia mungkin datang meminta maaf ya, bersilaturahmi seperti itu aku lihat di sini. Sehingga saat ini ya aku lihat sudah mulai mengatasi kekhawatiran dan kecemasan di antara kalian. Terus itu juga yang tadinya sempat merasakan kehilangan harapan ya, tentang kalian gak bakalan ketemu lagi dengan dia, atau tidak diterima lagi oleh dia, atau sebaliknya ya, kamu tidak diterima lagi oleh dia, atau di welcome lagi oleh dia gitu ya. Sekarang ternyata hilang, ternyata masih bisa komunikasi ya, walaupun hanya sekedarnya aja, bisa ketika minta maaf masih tetap direspon walaupun sekedarnya aja kayak gitu ya, sehingga saat ini tuh masih ada rasa ya lega, bahagia gitu ya, di hubungan ini, kayak masih ada harapan lah ya, masih bisa untuk tetap diperjuangkan lah ya, seperti itu. Dan aku lihat di sini juga tuh walaupun tidak sepenuhnya kayak membaik hubungan kalian, karena di sini juga aku lihat kamu masih ada rasa kesal ya, masih ada ke-trigger juga, karena dulu kan dia pernah memperlakukan kamu tidak baik ya, pernah nyelingkuhin kamu, pernah tidak menepati janji yang pernah kalian rencanakan, terus itu tidak jujur dengan keadaan dia, finansial dia, situasi dia sama kamu, sehingga di sini kamu pun masih ada kayak kepikiran tentang masa lalu, tentang itu gitu ya, terutama ini aku lihat tentang perselingkuhan yang mungkin dulu itu sering bolak-balik dia lakukan kayak gitu ya. Jadi walaupun ini enggak seutuhnya kamu sebutannya itu ya, kalau memaafkan iya, tapi memori itu untuk dihilangkan itu kayak nggak mungkin. Nah seperti itu ya, jadi kayak kenangan di masa lalu untuk benar-benar hilang itu kayak masih sulit, masih belum bisa untuk benar-benar dihilangkan, seperti itu kalau aku lihat di sini. Jadi saat ini dia memang perlu menerima konsekuensi
dari perspektif ya tentang apa ya tentang apa yang dulu pernah dia lakukan ke kamu gitu ya. Perspektif kamu tentang dia yang pernah dia lakukan terhadap kamu. Terus juga dia di sini perlu optimis ya untuk bisa apa ya, bisa maju lagi ke kamu, untuk bisa kembali lagi dengan kamu ya. Jadi saat ini tuh dia sedang mencoba untuk membuat diri dia lebih optimis lagi. Nih aku udah mendapatkan apa ya, maaf nih dari kamu, ketika aku chat kamu aku ternyata masih dibales gitu ya. Nah jadi dia kayak masih punya harapan ke kamu untuk bisa apa ya, memperbaiki keadaan atau memperbaiki situasi dengan kamu. Cuman memang butuh keberanian kuat, dia butuh keberanian yang apa ya, ya yang besar gitu terhadap kamu. Karena kan di sini dia itu tahu loh, dia itu paham banget kamu sekarang ini ke-trigger gitu loh dengan tindakan dia yang dulu, dan itu udah menjadi perspektif di otakmu. Kalau dia tukang selingkuh, kalau dia tukang bohong kayak gitu ya. Nah, jadi dia harus punya rasa optimis yang kuat untuk bisa menghilangkan pemikiran kamu tentang dia yang seperti itu gitu ya. Untuk bisa maju lagi ke kamu itu butuh keoptimisan yang kuat dari si dia gitu ya. Jadi saat ini dia sedang kayak mencharge energi dia untuk lebih optimis lagi maju ke kamu kayak gitu sih aku lihat ya. Ya memang perspektif itu adalah tentang yang gini, kamu itu sekarang berpikir bahwa mungkin ya dia mungkin di awal-awal akan kelihatannya baik-baik saja, kelihatannya kayak iya-iyanya aja gitu, bakalan serius sama kamu atau baik-baikin kamu di awal-awal doang. Tapi nanti juga di tengah-tengah ketika sudah mulai intens nih komunikasi, atau kamu mulai kebucinan lagi ke dia, atau mulai welcome lagi sama dia, nanti juga dia selingkuh. Nah itu perspektif yang sudah tertanam di otakmu. Itu yang aku lihat sekarang. Karena ya mungkin memang selalu berulang seperti itu terus. Makanya di sini aku lihat kamu kayak nggak terlalu gimana-gimana, tapi juga masih di dalam hati masih ada harapan, tapi juga masih ada luka gitu. Karena ini juga ada two of cups ya. Maka hati-hati juga, karena kalau misalkan kamu tidak berhati-hati dalam bertindak, tidak juga lebih selektif ngelihat pergerakan dia, maka masih ada potensi dia akan sama seperti dulu. Di awal akan manis, tapi setelah kamu udah kebucinan, kamu udah berharap sama dia, kamu sudah nempel banget ke dia, nih orang bertingkah lagi ya, akan menghadirkan pihak kedua, pihak ketiga lagi di antara kalian gitu ya. Jadi aku sarani sih jangan terlalu bucin atau jangan terlalu terbuka juga sama dia. Tetap fokus aja pada dirimu, lihat aja pergerakan dia ke depannya gitu ya. Karena ini di kartu kelima ada two of cup. Apalagi di sini aku lihat masih ada seven of cups ya. Hubungan kalian akan monoton, masih akan monoton ya. Aku lihat di sini masih akan sulit kalian bisa menjalani hubungan ini. Hubungan ini masih monoton ya, masih bener-bener ya nggak ada perkembangan juga koneksinya antara kamu dengan dia. Apalagi kalau misalkan di sini baik kamu ataupun dia memang lagi fokusnya itu pada pekerjaan, pada keuangan, harta benda ya, atau masalah lainnya gitu. Nggak fokus pada pasangan, atau kamu nggak fokus pada dia, dia nggak fokus pada kamu. Maka memang benar-benar kalian itu kalau fokusnya pada itu ya, kalau memang masih mau bersama, maka kalian harus bisa meluangkan ruang dan waktu beristirahat dari rutinitas kalian berdua. Coba untuk dibicarakan sebenarnya apa maunya kalian kayak gitu ya. Karena di sini kalian kurang banget dalam apa itu namanya, kurang banget dalam effortnya di sini aku lihat, dan masih nggak tahu ya masih nggak tahu arah tujuan hubungan kalian ini mau dibawa kemana gitu aku lihat di sini. Nah itu yang perlu kalian bicarakan, karena kalau aku lihat juga selama ini entah ini kamu atau dia udah ngerasa kesel dengan lambatnya koneksi yang terjadi di hubungan kalian
Bahkan kalaupun ada usaha atau effort di sini itu kayak nggak efektif gitu loh. Ya karena masih fokusnya sama karir, terus sama uang, harta benda yang seperti itu. So, apapun masalahnya memang kalian perlu berhenti sejenak, menilai kembali apa yang paling penting dalam hidup kalian, ya. Kemudian pusatkan perhatian kamu untuk mencapainya. Kalau memang kalian memang fokusnya pada karir, keuangan, ya udah fokus itu aja dulu ya. Dan berarti kalian harus bisa mengorbankan percintaan kalian. Tapi kalau misalkan di sini yang ingin kalian pusatkan adalah percintaan kalian, maka kalian coba dulu untuk tidak terlalu fokus pada karir, keuangan, tidak menghabiskan waktu seutuhnya di situ. Tapi kalian juga harus bisa membicarakan tentang rencana-rencana kalian yang kalian buat bersama, dan perlu mengevaluasi kembali ya. Perlu mengevaluasi ulang sepenuhnya dan mungkin perlu juga menentukan apakah arah yang ingin kalian tuju ini gitu loh ya, arah tujuan hubungan ini mau dibawa kemana kayak gitu. Karena kalau aku lihat juga di sini, ini mungkin berarti kalian itu benar-benar hanya disibukkan oleh profesi kalian masing-masing, harta benda kalian masing-masing ya, dan tidak menghabiskan lebih banyak waktu untuk pencintaan kalian, untuk lebih mengerti tentang perasaan atau hati kalian masing-masing kayak gitu. Kalau aku lihat saat ini ya, kalian mungkin masih ada rasa kesal karena kehidupan percintaan kalian ini tidak berkembang seperti apa yang kalian inginkan ya. Coba lihatlah kemana usaha kalian ingin kalian berikan gitu ya, karena sama ini nggak ada effortnya. Aku lihat di sini kalaupun ada effort ya cuman sebelah pihak, sehingga kan nggak efektif kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu ingin memberikan dia kesempatan, lihat saja usaha atau effort yang ingin dia berikan ke kamu, arahnya mau kemana. Kalau misalkan dia tetap tidak memberikan effort ke kamu, ya udah, sebaiknya di sini pesannya adalah kalian harus berinisiatif untuk keluar dan melihat orang lain ya. Cobalah untuk berkenalan atau ya mencari orang baru lah ya gitu. Kalau misalkan memang effort dia nggak ada, dia masih lebih memilih fokus pada karir, keuangan, masalah harta benda atau masalah pribadi kayak gitu ya, karena kemungkinan besar itu yang masih dia fokuskan saat ini gitu ya. Karena ya pesannya sih nggak usah buang-buang mimpi kalian gitu ya, karena memang karena memang percintaan itu nggak akan datang begitu saja ya. Perlu ada inisiatif dari kalian untuk ada pergerakan juga gitu ya. Mau ini dengan orang baru ataupun orang lama, harus ada pergerakan inisiatif dari kedua belah pihak. Kalau misalkan cuman kamu doang tapi dia ternyata fokusnya sama yang lain, ya buat apa gitu, hanya capek doang di kamunya. Tapi kalau misalkan dia memang benar-benar fokusnya pada karir dan keuangan, ya udah, lebih baik kamu cari yang baru. Itu aja intinya. Lihat aja effort dia ke hubungan kamu dengan dia itu mau ke arah mana. Tapi kalau misalkan dia gak ada effortnya, ya buat apa. Itu aja sih pesan dari Seven of Pentacles gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Kira-kira apa sih yang Oracle ini akan katakan. Very soon you deserve love. Wedding, deception, express your love, passion. Oke, kalau aku lihat di sini dia memang akan jujur sama kamu, dia akan terbuka sama kamu karena di sini dia merasa memang kamu memang pantas untuk dia. Ya, aku lihat di sini mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang sudah menikah, atau mungkin ya pernah kalian itu punya rencana untuk menikah tapi belum terrealisasi sampai sekarang. Cuman walaupun dia sempat akan terbuka tentang perasaan dia sama kamu ya, atau dia merasa bersalah, dia ingin meminta maaf, mungkin sebatas itu doang. Tapi masih ada deception, masih ada yang dia tutup-tutupi dari kamu. Dia ingin kalau aku lihat di sini dia memang masih memiliki ketertarikan, cinta, passion sama kamu. Tapi di sini masih ada deception. Jadi nggak bisa banyak berharap kamu ya. Dia akan lebih fokus pada percintaan. Kalau aku lihat di sini masih dia tutup-tutupi. Ya. Kalau aku lihat di sini apa yang clarity di sini akan
terjadi adalah ya dia datang untuk meminta maaf, tapi kalau untuk menjelaskan secara detail keadaannya enggak, dia masih menutup-nutupi ini gitu ya, masih menutup-nutupi banyak segala sesuatunya. Tapi kalau tentang cinta, perasaan, yes, dia masih ada rasa cinta, ketertarikan, passion ya, masih ada rasa seperti itu. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Capricorn. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini alfabetnya. Bisa nama kamu, nama dia, inisial nama, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia. So, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.